Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang berisikan Muhammad Hali Hasan, saya sendiri Fadilah Paula, ketiga Muhammad Zakir Aradana, dan terakhir Hanan Suryawardana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih software itu. Untuk pertama-tama dimulai dari definisi software. Kita di sini mengambil dua referensi dari dua ahli ya. Yang pertama Wiwit Siswutomo. Menurut Wiwit, software atau perangkat lunak merupakan suatu nyawa dari komputer atau hardware. Maka sebab itulah, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah hardware atau perangkat keras yang mati dan tidak dapat digunakan. Dan kedua, dari Melvin, yang dikatakan di 2007, bahwa perangkat lunak yaitu suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Next, fungsi software. Fungsi software itu mencakup lima fungsi, yaitu sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Tiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Empat, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Dan terakhir, mengidentifikasi program dalam komputer. Next, ciri-ciri software. Adapun ciri-ciri software adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat menunjang hardware, dapat dibaca. Kedua, bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Ketiga, butuh file installer untuk menginstalnya. Dan juga yang terakhir, mudah terserang virus komputer. Okay, next, application software. Program yang didesain untuk pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. Beberapa perangkat lunak aplikasi dasar diantaranya adalah browser, pengolah kata seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolah grafik, pengolah gambar, game, sistem manajemen, dan lain-lain. Ada dua macam tipe perangkat, yaitu customized aplikasi software, yaitu perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Kedua, package application software, perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor dan umumnya dijual toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Perangkat lunak aplikasi paket, yaitu A. Entertainment software, B. Education software, C. Home software, D. Productivity software, dan E. Specialty software. Sistem software, program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, peranti penyimpanan, peranti pasukan, dan peranti pengeluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contohnya seperti sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Jenis-jenis software berdasarkan distribusinya. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan serahkan ke rekan saya yang bernama Muhammad Ali Hasan. Oke, terima kasih Fadila Paula. Lanjut jenis software. Yang pertama adalah adware. Adware sendiri adalah sebuah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan secara online ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui metode pay per click atau PPC. Kemudian yang kedua adalah firmware. Ini adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah jika misalkan kita mengalami masalah fungsional. Kita tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Oke, next. Yang ketiga adalah freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki sebuah batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak jenis ini mempunyai sebuah fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Selanjutnya, malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi sebuah komputer dan juga merusaknya. Terdapat banyak jenis malware, salah satunya adalah virus komputer. Next, open source. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kita juga dapat mengubah, meningkatkan, atau mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini juga bisa kita kembangkan oleh programmer menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. Next, yang keenam adalah shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi untuk fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Yang terakhir adalah spyware. Seperti namanya, spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga seringkali disalahgunakan untuk melakukan sebuah pencurian data.
komputer. Next. Jenis-jenis software dan contohnya. Yang pertama adalah operasi sistem. Operasi sistem adalah salah satu jenis perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Adapun contoh dari operasi sistem ini itu seperti contohnya adalah Microsoft Windows, Unix, Linux, dan juga Mac OS. Kemudian yang kedua adalah next guys. Yang kedua adalah programming language. Nah, jenis software untuk programming language sendiri itu adalah seperti bahasa pemrograman ya. Contohnya adalah HTML, Java, JavaScript, PHP, MySQL, C, C++, Flutter, dan lain-lain. Oke, next yang ketiga adalah program aplikasi. Program aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang biasa sekali kita temui ya dalam kegiatan sehari-hari. Contoh perangkat lunak ini itu adalah seperti Microsoft Office. Office itu ada banyak seperti Microsoft Word, Excel, kemudian Access, PowerPoint, dan lain-lain. Kemudian ada juga Adobe sama MIOB. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.